Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cuk Nurliza dan kawan-kawan saya yang bernama Dia Salsabila. Saya Cuk Salsabila. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil observasi kami di SD 10 Jangka dalam penerapan etnopedagogi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu etnopedagogi. Definisi etnopedagogi. Etnopedagogi adalah pendekatan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal sebagai sumber pengetahuan dan dasar dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, menurut Setiadi 2016, etnopedagogi bertujuan untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan sehingga pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa etnopedagogi adalah pendekatan pendidikan yang menjadikan kebudayaan lokal sebagai bahan integral dalam pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami materi pelajaran saja, tetapi juga mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya mereka sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etnopedagogi. Beberapa prinsip utama dalam etnopedagogi antara lain, yang pertama yaitu relevansi budaya. Relevansi budaya yaitu materi pembelajaran dikaitkan dengan budaya lokal yang dikenal siswa. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual. Siswa belajar melalui situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu partisipasi siswa. Siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang bernuansa budaya. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan masyarakat. Tokoh masyarakat atau orang tua dilibatkan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, contoh implementasi etnopedagogi di SD, yaitu guru mengajarkan konsep matematika melalui pembelajaran tradisional seperti congklak untuk mengenal penjumlahan. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. C. Tujuan etnopedagogi dalam pendidikan. Tujuan penerapan etnopedagogi dalam pendidikan, khususnya di tingkat SD, antara lain pelestarian budaya lokal agar tidak punah dan tetap dikenal oleh generasi muda. Peningkatan motivasi belajar siswa karena materi yang diajarkan dekat dengan kehidupan mereka. Pengembangan karakter seperti gotong royong, rasa hormat, dan tanggung jawab. Meningkatkan relevansi pembelajaran dengan konteks sosial budaya siswa. D. Manfaat etnopedagogi dalam pembelajaran di SD. Untuk siswa merasa lebih dekat dengan materi ajar, meningkatkan minat dan pemahaman, terbentuk sikap cinta budaya dan rasa percaya diri terhadap identitas lokal. Untuk guru menjelaskan konsep dengan pendekatan yang lebih konkret, mendorong kreativitas guru dalam merancang pembelajaran berbasis lokal. Untuk lingkungan belajar, suasana kelas menjadi lebih inklusif dan menghargai keberagaman, meningkatkan keterlibatan komunitas dalam pendidikan. Contoh konkret, saat belajar tentang lingkungan, guru mengajak siswa mengenal tanaman obat tradisional di sekitar sekolah dengan bimbingan tokoh masyarakat. Selanjutnya, adapun tantangan dalam implementasi etnopedagogi di SD. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru mengenai konsep dan praktik etnopedagogi. Kemudian, terbatasnya sumber belajar berbasis budaya lokal yang tersedia dalam bentuk tertulis atau media pembelajaran. Kemudian, ada keberagaman latar belakang budaya siswa dalam satu kelas yang menuntut guru untuk bersikap adil dan inklusif. Kemudian tekanan kurikulum nasional yang cenderung berorientasi pada pencapaian standar akademik dan kurang
jarang memberi ruang untuk pendekatan lokal. Observasi di sekolah dasar. Identitas sekolah dan informan. Nama sekolah yang kami observasi iaitu UPTD ST Negeri 10 Jangka yang berlokasikan di Pugak Kurumati, Kecamatan Jangka. Kelas yang diobservasi kelas 4, mata pelajaran yang kami observasi yaitu Bahasa Indonesia. Nama guru Ibu Mutia SPD dengan jumlah siswa 14 siswa. Pada fokus observasi dilakukan dengan penggunaan pantun sebagai media dan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pantun dipilih karena merupakan bagian dari kekayaan sastra lisan Nusantara yang penuh nilai budaya dan moral. Dalam kegiatan ini, guru mengajarkan struktur pantun, jenis-jenis pantun, dan makna yang terkandung di dalamnya. Kegiatan pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk memahami isi pantun, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun, gotong royong, dan cinta tanah air. Beberapa aspek etnopedagogi yang diamati meliputi: yang pertama, penggunaan bahan ajar berbasis budaya lokal, pantun-pantun daerah seperti pantun Melayu dan pantun Aceh. Kemudian metode pembelajaran konstekstual. Siswa diajak menciptakan pantun sendiri yang mencerminkan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada interaksi yang menghargai keberagaman. Nah, di sini guru mendorong siswa untuk menggunakan bahasa daerah jika memungkinkan dengan tetap menjelaskan arti dalam bahasa Indonesia. Kemudian kegiatan reflektif. Siswa diminta menjelaskan pesan moral dari pantun yang mereka buat atau dengar dari temannya. Selanjutnya respon siswa. Di sini respon siswa terlihat sangat aktif, kreatif dan antusias, terutama saat kegiatan saling membacakan pantun dan memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Metode observasi. Observasi dilakukan secara non-partisipan dengan mencatat kegiatan pembelajaran secara langsung di kelas. Penulis juga melakukan wawancara singkat dan mendokumentasikan kegiatan melalui catatan lapangan. Hasil observasi. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Guru membuka pelajaran dengan menayangkan contoh pantun menggunakan infokus. Ia menjelaskan ciri-ciri pantun bersaja ABAB terdiri atas sampiran dan isi. Lalu menampilkan beberapa pantun yang berkaitan dengan etika, persahabatan, dan cinta lingkungan. Siswa diminta membaca bersama dan menebak makna isi pantun. Setelah itu, mereka dibagi ke dalam kelompok untuk membuat pantun mereka sendiri. Nah, setiap kelompok kemudian maju membacakan hasilnya di depan kelas. Implementasi elemen etnopedagogi. Guru menggunakan pantun Melayu dan pantun Aceh sebagai contoh, memperkenalkan siswa pada warisan sastra lokal. Siswa membuat pantun bertema kehidupan sehari-hari, misalnya tentang membantu orang tua, menjaga kebersihan lingkungan, atau menghargai guru. Kegiatan kelompok mendorong kerjasama, komunikasi, dan saling menghargai pendapat. Suasana kelas terasa terbuka dan menghargai perbedaan, dengan siswa dari berbagai latar belakang diberi kesempatan yang sama untuk tampil. Guru menyelipkan cerita pendek tentang asal-usul pantun di budaya Melayu dan bagaimana pantun digunakan dalam tradisi lisan. Interaksi guru dan siswa. Guru terlihat aktif membimbing, memberikan contoh, dan memberi apresiasi atas kreativitas siswa. Ia tidak hanya fokus pada struktur pantun, tetapi juga memotivasi siswa untuk memahami nilai-nilai yang disampaikan melalui pantun. Respon siswa. Siswa terlihat sangat antusias, mereka tertawa, memberi tepuk tangan, dan tidak segan menampilkan hasil karya mereka. Bahkan beberapa siswa yang awalnya pemalu menjadi lebih percaya diri setelah diberi kesempatan membaca pantun. Selanjutnya, analisis konsep dan observasi.
Keterkaitan konsep etnopedagogi dengan praktik di sekolah. Secara umum, hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran pantun di UPTD SD Negeri 10 Jangka telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar etnopedagogi. Meskipun belum sepenuhnya terstruktur sebagai pendekatan formal, konsep etnopedagogi yang menekankan pembelajaran berbasis budaya lokal, nilai-nilai kearifan tradisional, serta integrasi konteks kehidupan masyarakat lokal dalam proses belajar, telah mencerminkan dalam praktik guru yang mengajarkan pantun sebagai bagian dari budaya lisan. Temuan observasi menguatkan teori etnopedagogi dari Sutarjo Adi Susilo 2014 yang menyebutkan bahwa pendidikan berbasis nilai budaya mampu menumbuhkan karakter serta identitas kebangsaan siswa sejak dini. Pantun digunakan sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai sosial seperti kesantunan, kepedulian lingkungan, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan relevan dengan dunia anak-anak. Selanjutnya yaitu relevansi budaya. Relevansi budaya yaitu pantun sebagai bagian dari tradisi lisan lokal dan nasional. Selanjutnya pembelajaran konseptual. Siswa membuat pantun berdasarkan pengalaman dan lingkungan mereka sendiri. Ia mendukung konsep etnopedagogi, yaitu yang pertama, guru menyampaikan bahwa pantun merupakan warisan budaya dan menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah mendengar pantun dari orang tua atau kakek-kakek mereka. Selanjutnya, salah satu siswa membuat pantun bertema kebersihan yang menggambarkan kehidupan mereka di desa dan pentingnya menjaga lingkungan. Ini menunjukkan integrasi nilai budaya lokal ke dalam konteks belajar. Dalam kerja kelompok, siswa dari latar belakang yang berbeda berkolaborasi membuat pantun menunjukkan interaksi lintas budaya yang harmonis. C. Dampak penerapan etnopedagogi terhadap pembelajaran. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa dampak positif dari penerapan pendekatan etnopedagogi melalui pembelajaran pantun, yaitu 1. Meningkatkan motivasi dan minat belajar. Siswa menunjukkan minat belajar yang tinggi karena pantun dianggap menyenangkan, ringan, dan mudah dipahami. Suasana kelas juga menjadi lebih hidup karena siswa bisa berkreasi dan tampil di depan teman-temannya. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. Penerapan pantun sebagai tugas individu maupun kelompok memungkinkan siswa mengekspresikan diri secara bebas. Siswa tampak bangga saat pantun mereka dibacakan di depan kelas. Bahkan beberapa bersaing secara sehat untuk membuat pantun yang paling lucu dan bermakna. 3. Memperkuat identitas budaya. Meskipun belum maksimal dari segi lokalitas, pembelajaran pantun sudah memberikan pemahaman awal kepada siswa bahwa mereka memiliki warisan budaya yang harus dihargai dan dilestarikan. Hal ini dapat menjadi bekal pembentukan identitas budaya sejak usia dini. 4. Meningkatkan interaksi sosial. Dalam tugas kelompok, siswa belajar bekerja sama, berdiskusi, dan menghargai ide teman-teman mereka. Interaksi semacam ini tidak hanya mendukung kemampuan sosial, tetapi juga menginternalisasi nilai kebersamaan dalam budaya Indonesia. Kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian konsep dan observasi langsung di lapangan, dapat disimpulkan yang bahwa pendekatan etnopedagogi melalui pembelajaran pantun di sekolah dasar memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pendidikan berbasis budaya lokal. Pembelajaran pantun tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk melatih keterampilan berbahasa dan berkreasi, tetapi juga sebagai media yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai budaya, moral, dan sosial kepada siswa. Kemudian, adapun prinsip-prinsip utama dari etnopedagogi seperti pembelajaran konseptual, partisipasi aktif, dan pelestarian budaya tercermin
dengan cukup baik dalam proses pembelajaran yang diamati. Sekian dari hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.